di FK swasta, di FK swasta atau di FK negeri tapi di luar FKUI ya. Bagaimana implementasinya daripada draft instrumen humanistic climate measure ini ya. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, Dr. Rita Mustika menghasilkan model regresi logistik ya, model iklim humanis ya, yang menggunakan beberapa rumus ya, agak complicated. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana pemanfaatan daripada model ini ya di praktek di lapangan kita sebagai dosen. Bagaimana kita memanfaatkan, di mana tempatnya kita memanfaatkan daripada model tersebut ya, model yang didapatkan dari hasil analisis Dr. Rita Mustika ya. Jadi ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah mengenai generalisasi dari hasil penelitian ini di Fakultas Kedokteran swasta maupun negeri tetapi di luar FKUI, dan bagaimana memanfaatkan daripada analisis model iklim humanis ini dalam sehari-hari untuk kita sebagai dosen. Saya persilakan Dr. Rita Mustika. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Suhendro, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Untuk pertanyaan pertama, mohon maaf tadi sempat separuh tidak terdengar karena pindah ke main room, tapi saya akan mencoba menjawab bagaimana implementasinya di FK lain dan FK swasta, karena melihat bahwa penelitian ini dilakukan hanya di RSCM saja. Demikian yang saya dengar. Baik, dalam proses pembuatan instrumen ini didapatkan dengan adanya proses FGD. Pengambilan pertama dilakukan telaah pustaka yang mencoba untuk menelaah berbagai pustaka yang ada dengan bukti terkini yang berdasarkan jurnal peer review. Kemudian juga dilakukan pengambilan data kualitatif dari berbagai sivitas akademi, bukan hanya di RSCM saja, tetapi juga di keseluruhan AHS UI. Kemudian selanjutnya dilakukan telaah pakar dari pakar yang berasal dari pakar bioetika humaniora, pendidikan kedokteran, dan juga praktisi komite etik yang berada di rumah sakit dari berbagai tempat di Indonesia untuk mendapatkan masukan-masukan mengenai komponen-komponen yang penting untuk menyusun iklim humanis lingkungan pembelajaran di konteks Indonesia. Sehingga dengan demikian kami berharap bahwa instrumen ini juga dapat digunakan di berbagai setting, bukan hanya di FKUI saja, mengingat domain yang butir-butir yang dihasilkan betul-betul merupakan butir pertanyaan berdasarkan keadaan yang ada di Indonesia. Demikian untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua tentang logistik regulation yang dilakukan untuk mendapatkan model dan kemudian bagaimana pemanfaatannya dalam sehari-hari. Jadi pembuatan model ini sebetulnya dilakukan untuk melihat prediktor mana yang lebih dominan dari berbagai prediktor yang ada, yang ditemukan baik dari telaah pustaka maupun dari berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini. Untuk selanjutnya, ketika kita mengetahui bahwa variabel tersebut merupakan prediktor yang kuat, kita sebagai staf pengajar diharapkan akan lebih aware untuk memberikan perhatian lebih kepada hal-hal tersebut dan bahkan melakukan pengukuran dengan menggunakan instrumen sehingga didapatkan bahwa dalam suatu lingkungan terdapat faktor yang cukup, misalnya bisa kita optimalkan kembali atau memberikan dampak yang baik ataupun tidak baik. Demikian, terima kasih Profesor Dr. Suhendro, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi. Ya, terima kasih jawabannya, saya puas. Terima kasih Pak Dekan. Ya, terima kasih Prof. Suhendro. Berikutnya saya persilakan Profesor Dr. Marcelus Madibrata, PhD, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenteropatologi untuk
menyiapkan pertanyaan dan sanggaannya. Silakan Prof. Marcel. Ya, terima kasih Ketua Sidang Prof. Ari. Sebelumnya saya ucapkan selamat pada Prof. Vendus, Dr. Rita yang telah mempresentasikan penelitian ya. Untuk itu saya ingin mengajukan pertanyaan. Saya ingin dari hasil penelitian saudara bahwa memang antara bedah dengan non bedah itu ternyata angka humanismenya di bagian bedah itu agak jadi lebih kecil secara bermakna dibandingkan non bedah. Saya ingin bertanya pada Prof. Vendus, apakah memang itu disebabkan oleh banyak hal, termasuk hidden curriculum yang banyak di bagian bedah atau di non bedah, atau disebabkan oleh faktor-faktor lain? Mungkin tolong dijelaskan pada kami apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan humanisme antara bedah dan non bedah itu. Kemudian untuk dari penelitian Anda bahwa hidden curriculum itu memang merupakan suatu hal yang negatif untuk timbulnya kekurangan humanisme yang berkurang di dokter-dokter yang ada di Indonesia. Untuk menanggulangi adanya hidden curriculum, bagaimana rencana dari Prof. Vendus untuk mengurangi hidden curriculum di Fakultas Kedokteran, terutama di Indonesia ataupun di FKUI? Bagaimana usaha Anda nanti untuk mengurangi hidden curriculum itu? Ya. Kemudian saya ingin bertanya juga, seperti diketahui bahwa untuk dokter-dokter walaupun yang bukan bedah, misalnya seperti saya di penyakit dalam, di gastroenterologi ataupun di mungkin juga di kardiologi, yang dimana tindakan-tindakan intervensi emergency atau tindakan intervensi cukup banyak kita lakukan. Apakah ada perbedaan antara dokter-dokter yang melakukan intervensi dengan dokter-dokter yang tidak melakukan intervensi, kalau mengacu dari hasil penelitian Prof. Vendus? Mungkin sementara ini 3 pertanyaan saya dulu, tolong dijawab. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Marcelus Simadibrata, PhD, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Perkenankan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, iklim humanis, seperti kita ketahui, iklim humanis adalah persepsi mahasiswa. Dalam penelitian ini, iklim humanis adalah persepsi mahasiswa tahap profesi terhadap lingkungan pembelajaran. Sehingga yang dinilai di sini sebagai iklim humanis bedah, skornya mendapat nilai yang kurang dari non bedah. Kemungkinan disebabkan oleh karakteristik keilmuan bedah yang memang didominasi oleh tindakan intervensi yang berada di ruang operasi, salah satunya, yang kemudian bisa dipersepsi oleh mahasiswa menjadi kurang humanis karena mereka karena mahasiswa tahap profesi ini masih memerlukan banyak pembelajaran di dalam ruang kelas, dan juga ketika mereka berada di ruang operasi sekalipun, mereka juga belum mempunyai peran yang cukup besar gitu, sehingga mereka mungkin merasa jadi kurang mendapatkan kesempatan untuk terlibat sebagai anggota tim. Dengan demikian kemudian mereka mempersepsi seolah-olah mereka berada di ruang OK itu menjadi seperti mengganggu gitu ya, bahkan juga merasa menjadi seperti tidak mendapatkan kesempatan untuk mengekspresikan dirinya. Mungkin itu yang menyebabkan skornya menjadi kurang. Hal ini sebetulnya tidak menjadi masalah kalau saja mahasiswa memahami bahwa sebetulnya di bedah sendiri mereka punya kesempatan untuk belajar, sehingga mereka tidak merasa bahwa mereka tidak menjadi anggota tim. Kemudian juga apakah ada faktor lain? Ya tentu saja selain karakteristik keilmuan yang
kemudian dianggap sebagai, mungkin salah satunya kemudian dianggap mahasiswa sebagai hidden curriculum, dirasakan mahasiswa sebagai suatu hal yang menghalangi mereka untuk menjadi humanis. Mungkin juga ada masalah komunikasi juga, karena komunikasi di bedah itu lebih spesifik gitu daripada komunikasi yang mereka biasa pelajari di dalam ilmu kedokteran. Jadi hal itu mungkin juga akan berpengaruh. Namun sebetulnya di dalam penelitian ini kita belum bisa mengetahui bagaimana iklim humanis di pandangan responden yang lain, misalnya PPDS gitu ya. PPDS kan mungkin memiliki kesempatan untuk melakukan intervensi lebih banyak dan kemudian juga memiliki kesempatan untuk lebih banyak bersama dosen klinik. Namun demikian, persepsi mahasiswa ini penting karena mereka mengembangkan dirinya berdasarkan persepsi yang mereka miliki terhadap lingkungan pembelajarannya. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam penelitian ini memang terungkap bahwa hidden curriculum itu ternyata memang cukup berpengaruh terhadap humanisme, iklim humanis di dalam lingkungan pembelajaran yang nantinya tentu saja akan berpotensi untuk mungkin bisa berpengaruh terhadap pencapaian kompetensi mahasiswa. Oleh karena itu, hidden curriculum di sini sebaiknya dilakukan mitigasi. Jadi di dalam disertasi ini juga kami melakukan telaah pusaka untuk mempelajari bagaimana cara memitigasi efek negatif dari hidden curriculum tersebut. Salah satunya adalah dengan memasukkan pembelajaran humanisme secara eksplisit ke dalam kurikulum, sehingga hal-hal yang dianggap sebagai hidden itu lama-lama menjadi hilang atau berkurang banyak gitu. Jadi karena dia menjadi suatu kurikulum formal yang memang mengadres hidden curriculum. Ada hal lain lagi yang diteliti sebagai bukti terkini yang dilakukan orang banyak adalah dengan menggunakan hidden curriculum ini sebagai salah satu metode pengajaran. Jadi mahasiswa diajak untuk mendiskusikan hidden curriculum yang mereka temui pada saat mereka praktek di klinik. Dengan demikian mereka kemudian dapat memahami kenapa hal itu bisa terjadi dan itu tidak mempengaruhi kemampuan mereka untuk mencapai perilaku humanis nantinya. Kemudian untuk yang ketiga, bagaimana dengan dokter-dokter yang melakukan intervensi? Yang dokter yang non-bedah tetapi melakukan intervensi. Kalau secara iklim pembelajaran, kemungkinan untuk pembelajaran yang dilakukan di dalam ruang tindakan, walaupun itu misalnya non-bedah tetapi melakukan tindakan. Saya kira akan dalam penelitian ini memang belum kita buktikan, tapi mungkin akan ada pengaruhnya karena kembali lagi, apakah mahasiswa kemudian dilibatkan dalam intervensi yang dilakukan oleh dokter klinis tersebut. Kalau mereka mendapatkan keterlibatan, kemudian mereka juga dapat penjelasan tentang apa yang terjadi, sehingga mereka merasa mendapat pembelajaran dari situ, tentu saja dia tidak akan mempengaruhi. Demikian, Prof. Terima kasih. Ya, itu tadi yang di non bedah yang intervensi, karena kita juga sebenarnya setengah bedah. Jadi kita seperti di kardiologi ataupun di gastroenterologi, kadang-kadang emergency, wah ini udah MCI akut, harus dikateterisasi langsung. Atau kita di gastroenterologi ada perdarahan, wah ini kita tidak usah nanya-nanya anamnesis, tapi kita juga seperti bedah, langsung tindakan. Kita perbaiki keadaan umum, kemudian langsung tindakan. Jadi saya rasa kita asumsikan bahwa memang kemungkinan antara intervensionis dengan non-intervensionis mungkin juga agak berbeda dalam hal humanismenya. Tapi memang nanti perlu penelitian lebih lanjut. Saya rasa cukup dan saya puas dengan jawaban dari Promovendus. Terima kasih. Saya kembalikan pada Ketua Sidang, Prof. Ari. Terima kasih, Prof. Marcel. Berikutnya kita ada penguji tamu dari Psikologi UI, Ibu Dr. E. Kristi Purwandari M.Hum. Silakan Ibu Dr. Kristi untuk mengemukakan pertanyaan dan sanggahannya. Baik, terima kasih Prof.
Bisa didengar ya, Prof? Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Ibu Rita yang sudah selesai dengan penelitian dalam waktu yang cukup singkat ya, 6 semester dengan proses yang panjang, banyak tahapannya. Pertanyaan saya mungkin melanjutkan tadi pertanyaan dari Prof. Marcel, karena sejak beberapa kali ujian-ujian itu selalu didiskusikan ya persoalan bedah dan non bedah. Dan kebetulan karena saya dari luar kedokteran, terus terang saya masih banyak ketidakpahaman mungkin. Jadi cuma membayangkan. Jadi waktu itu kan didiskusikan tentang oh ya beda nih yang bedah cenderung lebih rendah, dan tapi kemudian ada diskusi tentang oh tapi ini kan persepsi, jadi mungkin sebenarnya tidak ada perbedaan di dalam humanismenya dan seterusnya. Nah, jadi pertanyaan saya lebih lanjut adalah sebenarnya apakah kalau tadi Dr. Rita mengatakan bahwa iklim pembelajaran humanisme itu merupakan persepsi, apakah dia murni persepsi gitu ya, saya belum terlalu paham ya, ataukah juga merefleksikan realitas, sehingga pertanyaan berikutnya itu adalah, jadi bagaimana Promovendus itu menindaklanjuti adanya perbedaan ini, dalam kaitannya dengan alat ya, dalam kaitannya dengan instrumen. Jadi bagaimana menindaklanjuti perbedaan ini, apakah kita harus cukup memahami dari konteksnya yang berbeda, bedah dan non-bedah itu, ataukah apa nih, apakah perlu ada penyesuaian item-item tertentu khusus untuk yang bedah misalnya, itu yang pertama. Yang kedua, saya membaca halaman 82 kalau saya tidak salah ya. Ini saya juga belum terlalu paham. Jadi Promovendus itu mengelompokkan kalau tidak salah ya, untuk rotasi bedah itu yang masuk dikelompokkan ke dalam rotasi bedah itu adalah kesehatan wanita, gitu ya, Dr. Rita. Ini saya belum terlalu mengerti mengapa demikian. Apakah akibat keterbatasan sampel misalnya seperti itu, lalu konsekuensinya apa ya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Elizabeth Christy Purwandari, Magister Humaniora. Perkenankan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama, apakah iklim humanis merupakan murni persepsi? Kemudian bagaimana tindak lanjutnya? Demikian. Jadi memang di dalam penelitian ini di tahap pertama sudah secara konseptual iklim humanis didefinisikan sebagai persepsi mahasiswa terhadap lingkungan pembelajarannya. Jadi memang yang dinilai di sini yang dianggap iklim humanis adalah persepsi mahasiswa terhadap lingkungannya yang dapat mempengaruhi bagaimana mereka mengembangkan kompetensi humanisme. Jadi lingkungan yang secara teoritis sebetulnya nilai humanis dimiliki oleh semua orang dari sejak kecil, sejak lahir bahkan. Kemudian ketika dia masuk ke kedokteran, diharapkan nilai-nilai humanis itu bisa berekspresi selama perjalanannya. Sehingga diperlukan sebuah lingkungan yang membuat mereka dapat mengekspresikan nilai humanis di dalam dirinya. Misalnya nilai integritas atau kejujuran, kemudian altruisme, yang nantinya pada akhirnya nilai-nilai inilah yang akan menjelma menjadikan dia menjadi dokter yang profesional. Sehingga persepsi mereka terhadap lingkungan itu menjadi penting gitu. Jadi memang di sini yang dinilai adalah persepsinya. Kemudian kemudian bagaimana penyesuaiannya? Jadi yang saya bahas di dalam disertasi saya adalah dengan kita mengetahui iklim humanis atau persepsi mahasiswa terhadap lingkungannya, apakah lingkungan itu mendukung mereka untuk mengembangkan humanisme atau tidak, itu kemudian membuat kita sebagai pengelola pendidikan ataupun sebagai dosen dapat
memberikan intervensi terhadap persepsi mereka tersebut. Karena kita ketahui bahwa persepsi juga dapat diintervensi dengan memberikan pengetahuan misalnya. Salah satunya dengan tadi iklim humanis di bedah dan non-bedah, ketika mereka mempersepsi karakteristik keilmuan bedah sebagai hidden kurikulum dikarenakan ketidaktahuan mereka, maka sebaiknya kita sebagai dosen memberikan informasi kepada mereka bahwa karakteristik bedah itu didominasi oleh tindakan prosedural misalnya. Kemudian komunikasinya memang dalam bentuk yang sangat detail terhadap prosedur yang dilakukan. Jadi hal-hal seperti itu diharapkan dapat membuat persepsi mereka atau iklim humanis menjadi meningkat, atau persepsi mereka terhadap lingkungannya itu dapat mendukung perilaku mereka menjadi seorang dokter yang profesional. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, di dalam penelitian ini memang rotasi bedah terdiri dari modul praktek klinik kesehatan wanita dan juga modul praktek klinik bedah. Mengapa kedua ini dimasukkan ke dalam grup bedah? Karena memang secara keilmuan kedua bidang ilmu tersebut adalah bidang keilmuan yang banyak menggunakan prosedur intervensi keterampilan tangan. Jadi keduanya kemungkinan mungkin persepsi mahasiswa terhadap lingkungan tersebut juga akan sama. Oleh karena itu kemudian digolongkan menjadi satu golongan, dan non bedah adalah penyakit dalam dan ilmu kesehatan anak di sini. Demikian Dr. Kristi Purwandari, Magister Humaniora. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih boleh satu lagi kah, Prof? Silakan Bu Kristi, silakan. Baik, terima kasih. Menindaklanjuti tadi ya jawaban dari Dr. Rita. Pertanyaan berikut saya adalah apakah justru perbedaan yang tadi sifatnya hanya persepsi itu ya, bukan hanya sih, tapi memang hanya juga ya, persepsi yang barangkali belum tentu terkait dengan realitas, itulah yang juga dapat menjelaskan bahwa kompetensinya ternyata tidak ada perbedaan, kompetensi humanisme. Itu pertanyaan saya ya, karena saya kurang paham, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Lalu pertanyaan lebih lanjut adalah, bagaimana Dr. Rita sendiri melihat hal ini? Maksudnya, karena betul-betul saya sebagai orang luar itu masih bertanya-tanya ya, apakah hal ini wajar saja gitu ya? Oke, bedah dan non bedah berbeda itu wajar saja, ataukah itu dianggap sesuatu yang perlu ditindaklanjuti sehingga barangkali kita perlu juga mengecek bagaimana pasien menilai bedah dan non bedah, misalnya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Kristi Purwandari, Magister Humaniora. Perkenankan saya menjawab kembali pertanyaannya mengenai apakah kemudian persepsi ini yang menyebabkan kompetensi humanismenya tidak bermakna. Jadi persepsi yang di iklim humanis yang saya teliti di dalam penelitian ini memang melihat persepsi mahasiswa. Karena memang secara teoritis persepsi mahasiswa inilah yang nanti akan mempengaruhi bagaimana mereka mencapai kompetensi humanisme. Jadi secara teoritis memang persepsi mahasiswa terhadap lingkungan pembelajaran dapat mempengaruhi capaian kompetensi dalam bidang apapun, dalam bidang yang lain, dalam kompetensi di area yang manapun. Bukti-bukti sudah banyak memperlihatkan hal tersebut. Sehingga di dalam penelitian ini saya ingin melihat apakah kemudian persepsi mereka terhadap iklim lingkungan pembelajaran yang humanis dapat kemudian memprediksi kompetensi humanisme mereka. Dan menurut saya kemungkinan itu masih tetap ada. Jadi menurut saya teori itu belum bisa sepenuhnya saya sanggah dengan penelitian ini, dan bukan berarti bahwa persepsi itu kemudian membuat kemudian kompetensinya jadi sama. Karena saya lebih melihat bahwa pada penilaian kompetensi humanisme sendiri memang secara telaah pustaka masih sangat berkembang. Masih banyak sekali perdebatan bagaimana cara menilai kompetensi humanisme. Jadi ada beberapa yang mengatakan bahwa
kompetensi humanisme merupakan suatu kompetensi yang bersifat soft skill, sehingga untuk penilaiannya diperlukan penilaian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Sehingga saya berpikir bahwa berikutnya perlu dilakukan penelitian dengan menambahkan penilaian yang bersifat kualitatif untuk mendapatkan nilai yang lebih real untuk kompetensi humanisme mahasiswa. Dari situ maka kita akan bisa melihat apakah betul memang tidak bisa diprediksi oleh iklim humanis atau seperti apa. Jadi itu mungkin yang untuk jawaban pertama. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, bagaimana saya melihat hal ini? Jadi menurut saya sebetulnya dari juga bukti-bukti yang ada sampai sejauh ini, dokter bedah ada sebuah penelitian yang melakukan survei kepada mahasiswa tahap profesi terhadap dokter bedah. Dan di sana dikatakan bahwa memang menurut mahasiswa antara dokter bedah dan non bedah sebetulnya kedua-duanya adalah dokter yang humanis. Jadi kedua-duanya akan membuat mahasiswa menjadi seorang dokter yang humanis. Hanya saja memang persepsi mahasiswa terhadap keilmuan bedah yang memang belum sepenuhnya mereka pahami karena mereka memang masuk dalam keilmuan bedah, sasaran pembelajaran yang terkait bedah yang menggunakan intervensi langsung memang belum terlalu banyak sehingga mereka sendiri juga belum terlalu terpapar dengan karakteristik keilmuan tersebut. Jadi kalau menurut saya sebagai saran berikutnya adalah bahwa kita perlu melakukan suatu proses pembelajaran untuk membuat mahasiswa memahami karakteristik ilmu bedah itu sendiri, karena mereka akan mendalaminya ketika mereka telah lulus dan mengambil spesialisasi bedah. Pada saat itu mereka akan lebih paham. Gitu. Jadi itu yang mungkin bisa dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup, Prof. Ya, terima kasih Bu Dr. Kristi. Selanjutnya ini juga penguji tamu kita dari FK UNER, Profesor Dr. David S. Pranakusuma, spesialis bedah plastik, rekonstruksi estetika, konsultan. Ya, ini beliau kan dokter bedah nih, jadi mungkin juga bisa mempertajam apakah memang ada perbedaan ya, dari sudut humanisme di dalam dokter bedah dan non bedah. Silakan Prof. David. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang, Prof. Ari, Pak Dekan, terima kasih. Dan salam hormat saya untuk promotor, KPS, dan para guru besar dan senior sekalian, baik yang sebagai penguji maupun yang hadir hari ini. Pertama-tama saya menyampaikan penghargaan dan penghormatan saya pada Promovendus, Ibu Rita Mustika atas upayanya yang luar biasa dalam menyelesaikan disertasi ini dan ucapan selamat dan sukses. Penelitian ini memang penelitian yang sulit, jadi menilai humanisme yang relatif merupakan terkait dengan sikap dan sifat gitu, dan ini menjadi sangat menarik, terutama tadi banyak dibahas oleh penyanggah yang lain terkait aspek bedah dan non bedah. Jadi seperti kita ketahui bahwa profesionalisme ditopang oleh pilar-pilar yang penting, diantaranya adalah altruism, humanism, dan empati, yang berisi semuanya sifat-sifat baik, yang sebagai bekal bagi para mahasiswa dalam yang harus melekat pada lulusan dokter-dokter yang kita hasilkan. Jadi masih di seputar bedah dan non bedah yang sangat menarik ini. Jadi walaupun tadi sudah beberapa Prof. Marcel dan beberapa penyangga atau penguji telah menanyakan ini, namun perlu saya minta penjelasan lagi yang lebih rinci atau ringkas atau yang terkait dengan bedah non bedah ini dan hasil penelitian. Jadi didapatkan bahwa menyatakan ada perbedaan iklim bedah dan non bedah itu secara signifikan. Jadi didapatkan perbedaan, namun di bawahnya dari hasil tidak ada perbedaan kompetensi. Walaupun iklimnya secara didapatkan berbeda bermakna, namun tidak ada perbedaan kompetensi. Humanisme dari para baik bedah maupun non bedah. Ini mohon penjelasan, walaupun sebagian sudah
sudah sempat disampaikan, tapi ini mungkin lebih menjurus terkait dengan hasil penelitiannya. Terus yang kedua juga terkait hal bedah dan non bedah. Jadi memang betul ada perbedaan karakter yang cukup menyolok antara bedah dan non bedah, sehingga mungkin di situ terdapat perbedaan. Jadi misalnya karakter bedah pada umumnya terkait relatif tidak terlalu sabar, jadi tidak sabar ingin menyegerakan berbagai tindakan. Relatif iklimnya keras, nah itu sudah umum. Terus kemudian ya dalam tanda petik relatif tegaan gitu. Jadi mungkin pasien dengan beberapa prosedur harus kesakitan gitu. Bahkan misalnya prosedur anti kontraktur itu harus melawan gerakan sampai timbul rasa sakit. Itu adalah posisi anti kontraktur. Nah, sehingga tentunya dilihat oleh, kalau dipersepsikan tega betul gitu sampai pasien mungkin kesakitan. Tapi itulah ada prosedur standar yang harus dilakukan sampai timbul rasa sakit. Sehingga mungkin bisa dipersepsikan berbeda dengan non bedah yang mungkin relatif lebih sabar, prosedurnya relatif terencana, mungkin lebih interaksi komunikasi relatif lebih longgar, dan mungkin tidak terlalu memaksa. Jadi memberi kenyamanan selalu diupayakan, sehingga perbedaan karakter itu akan nyata pada pandangan atau persepsi, namun semua punya tujuan yang baik. Sehingga pertanyaan kedua, apakah dimungkinkan bahwa nilai humanisme yang berbeda itu, yang sama-sama punya tujuan baik, tentu mempunyai penilaian yang instrumen yang berbeda, sehingga betul-betul didapatkan bahwa sifat-sifat baik di bedah dengan sifat-sifat baik di non bedah itu punya tujuan sama yang baik, tapi ditampilkan secara berbeda, namun bisa dinilai humanisme tetap melekat pada di dalamnya. Mungkin itu kira-kira yang saya sampaikan. Mohon penjelasan dari Promovendus Bu Rita. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. David Perdana Kusuma, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, estetika konsultan. Perkenankan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama, bahwa dalam penelitian ini diperoleh hasil skor iklim humanis berbeda antara bedah dan non bedah, tetapi capaian kompetensi humanisme tidak berbeda. Kemudian mengapa hal itu bisa terjadi? Baik, untuk penilaian pencapaian iklim humanis menggunakan instrumen yang disusun berdasarkan penelitian ini dari berbagai tahapan yang sudah dilakukan, kami dapat melihat bahwa sebetulnya untuk penilaian iklim humanis sudah diperoleh hasil yang sesuai dengan keinginan. Kemudian untuk penilaian capaian kompetensi humanisme, yang dapat dijelaskan dari tidak adanya perbedaan ini adalah salah satunya adalah karakteristik dari kompetensi humanisme itu sendiri. Seperti tadi yang telah saya sampaikan bahwa kompetensi humanisme dari berbagai literatur dinyatakan bahwa kompetensi humanisme itu merupakan suatu kompetensi yang bersifat soft skill, sehingga penilaiannya tidak bisa hanya menggunakan dengan kemungkinan tidak bisa hanya dengan menggunakan satu ICARE saja. Jadi untuk kedepannya kami akan berharap dapat melakukan penelitian lanjutan untuk menilai kompetensi humanisme dengan berbagai instrumen. Jadi dengan menggunakan instrumen tambahan dan juga beberapa kali assessment. Nah, di dalam penelitian ini memang dilakukan juga penilaian dengan bentuk ujian yang berbeda. Jadi pada rotasi klinik bedah dilakukan penilaian pada ujian OSCE yang kita ketahui bersama bahwa ujian OSCE ini merupakan ujian yang menggunakan yang menilai kemampuan mahasiswa untuk melakukan sesuatu atau mendemonstrasikan keterampilan klinisnya pada pasien simulasi. Sedangkan pada non bedah dilakukan pengambilan data pada ujian pasien.
keduanya adalah ujian akhir modul. Jadi memang instrumen iCare sendiri sudah teruji untuk bisa menilai pada kedua hal tersebut, bisa juga pada tahap show how maupun pada tahap DAS, sehingga kami tetap menggunakan untuk menilai dalam penelitian ini. Namun demikian, kita perlu juga memikirkan bahwa ada kemungkinan dengan membandingkan kedua ujian yang berbeda tingkatan kompetensi yang dicapai ini, akan ada bias tertentu dalam scoringnya. Kemudian hal lain lagi adalah keberadaan standar penilaian untuk kompetensi humanis sendiri juga perlu kita pikirkan untuk mendapatkan nilai yang sesungguhnya dari kompetensi humanisme ini. Sehingga kami melihat bahwa penilaian kompetensi humanisme masih memberikan ruang yang sangat besar untuk penelitian lanjutan ke depannya. Karena memang dalam dunia pendidikan kedokteran sendiri pun dari telaah literatur memperlihatkan bahwa memang penilaian untuk kompetensi humanisme ini memang masih sangat berkembang. Sehingga kami melihat hal tersebut yang bisa menjelaskan kenapa kok di dalam penelitian ini kok kompetensi humanisme antara bedah dan non-bedah tidak berbeda. Gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, betul sekali bahwa bedah dan non-bedah secara karakteristik keilmuannya memang berbeda. Seperti tadi sudah banyak dibahas, hal ini juga yang sangat menarik sebetulnya. Banyak sekali penelitian yang mencoba untuk meneliti tentang karakteristik keilmuan bedah. Sudah cukup banyak. Apakah betul ilmu bedah dengan banyaknya tindakan yang dilakukan itu bisa membuat orang menjadi jadi kurang humanis misalnya. Berbagai penelitian untuk memperlihatkan bahwa sebetulnya antara bedah dan non-bedah, kedua-duanya memang tetap tetap memerlukan humanisme. Dalam artian humanisme adalah nilai yang dimiliki secara internal oleh seseorang yang terdiri dari integritas, kemudian juga altruisme, kemudian juga bagaimana mereka care atau empati dan respect terhadap pasiennya. Dan baik bedah maupun non-bedah, dokternya juga pasti memiliki hal-hal tersebut gitu. Dan memang dalam menghadapi dalam kasus bedah dan non-bedah tentu saja ada perbedaan. Seperti tadi yang saya sampaikan, di bedah memang banyak kasus yang bersifat kegawat daruratan yang memerlukan tindakan yang cepat dan tepat. Tetapi bisa saja hal tersebut tidak dipersepsikan sebagai terburu-buru karena butir yang dicantumkan di dalam instrumen adalah pertanyaan yang memberi konotasi negatif, yang berarti bahwa dokter dalam menangani pasien itu terburu-buru. Terburu-buru tentu saja tidak sama dengan melakukan suatu tindakan yang cepat dan tepat. Jadi kami lebih melihatnya butir-butir yang ada di dalam instrumen ini dapat digunakan untuk menilai baik bedah maupun non-bedah, dan bahkan kita bisa mendapatkan hasil atau kita dapat mengevaluasi kemudian bahwa ternyata mahasiswa masih mempersepsi karakteristik bedah tersebut sebagai sesuatu yang membuat mereka jadi terhambat untuk mengembangkan humanismenya. Dan itulah yang kemudian masuk menjadi hidden curriculum. Jadi kami tidak merekomendasikan bahwa kedua lingkungan pembelajaran ini, bedah dan non-bedah, dinilai dengan instrumen sendiri-sendiri. Tetapi justru instrumen ini dapat memperlihatkan kepada kita bagian mana dari suatu lingkungan pembelajaran, baik itu bedah maupun non-bedah, yang mungkin bisa kita intervensi. Jadi dalam dalam disertasi ini saya menyebutnya sebagai memitigasi efek negatif dari hidden curriculum. Karena hidden curriculum itu kan sesuatu yang memang ada di dalam suatu lingkungan yang secara tidak disadari akan menjadi pembelajaran yang diambil oleh mahasiswa pada saat mereka berproses untuk berkembang menjadi seorang dokter. Sehingga yang bisa kita lakukan dan saya kira akan menjadi rekomendasi adalah
kita akan mendalami lagi bagaimana metode pengajaran humanisme dan profesionalisme di dalam terutama di dalam rotasi bedah, sehingga mahasiswa yang berada di dalam rotasi tersebut tidak melihat karakteristik bedah sebagai hal-hal yang bersifat hidden curriculum. Ya. Dan dalam penelitian ini memang tidak dilihat penilaian secara objektif. Tentu saja akan ada penilaian objektif yang lain yang bisa dilakukan untuk melihat apakah memang betul secara objektif memang terdapat hal-hal yang seperti itu. Karena bagaimanapun juga kita ketahui bahwa secara teoritis hidden curriculum atau hal-hal yang bersifat negatif yang dianggap negatif oleh mahasiswa nantinya akan lebih mudah melekat bagi mereka di dalam diri mereka. Jadi ada teori yang menyatakan seperti itu, sehingga kita berharap dapat mengintervensi jika mahasiswa memiliki persepsi demikian. Demikian, Prof. Terima kasih. Baik, Bu Rita, terima kasih. Jadi memang secara umum mahasiswa kita mendapat pembekalan baik itu karakter bedah maupun karakter non bedah, itu menjadi satu kesatuan, di blend terus menjadi memunculkan karakter yang lengkap baik bedah non bedah pada setiap lulusan. Secara umum memang disertasi ini memenuhi persyaratan dengan kategori baik, yaitu ada temuan baru yang memberi manfaat dan juga membuka peluang untuk penelitian berikutnya. Saya sangat apresiasi pada penelitian ini dan atas dasar itu selamat saya ucapkan sekali lagi. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan, saya sangat puas pada jawabannya dan saya kembalikan pada pimpinan sidang, Pak Dekan. Kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. David. Ini sebenarnya waktu kita ini udah lewat ini ya. Tadi kita mulai tadi jam 11.13 ya. Kemudian juga Dr. Rita juga tadi Prof. Endus menyampaikan lebih. Tapi tetap masih ada dua penguji lagi, dua penyangga yang kebetulan kedua-duanya ini adalah co-promotor ya dari ini. Jadi saya berharap pertanyaan singkat dan jawaban singkat. Ini kayaknya Dr. Rita ini tadi sahurnya 2 piring juga, minumnya juga kuat. Jadi kayaknya masih kuat untuk menjawab pertanyaan nih. Jadi tolong dijaga karena kita buka masih beberapa jam lagi ke depan. Silakan pada kesempatan pertama saya persilakan kepada Dr. Dianta Sumantri, Master Medical Education, PhD, untuk membukakan pertanyaan sanggahan. Silakan Dr. Dianta. Ya. Terima kasih Prof. Ari atas kesempatannya. Ya. Mudah-mudahan sudah terdengar suara saya. Baik, terima kasih Dr. Rita. Saya ucapkan selamat untuk pencapaiannya. Ada beberapa hal yang mungkin lebih ke pertanyaan sebagai upaya untuk menindaklanjuti apa yang sudah dihasilkan. Tentu pertama kali kita harus mengapresiasi bahwa Dr. Rita sudah, kalau menurut saya sudah merangkumkan semua teori-teori tentang humanisme dalam satu bentuk model iklim pembelajaran humanis itu seperti apa. Dan di dalamnya sudah ada instrumen yang Dr. Rita sudah buat, yang instrumen itu bisa dipakai untuk kita menilai bagaimana persepsi peserta didik, salah seorang stakeholders yang penting di dalam proses pendidikan kita, untuk mengetahui bagaimana persepsi mereka terhadap lingkungan pembelajarannya. Nah, ada beberapa pertanyaan mungkin Dr. Rita. Yang pertama adalah, secara praktis, bagaimana Dr. Rita merekomendasikan penggunaan instrumen ini? Apakah di level institusi, ataukah di level departemen, ataukah di level modul, dan apakah ini kita bisa sarankan seperti instrumen-instrumen lain untuk mengukur persepsi mahasiswa terhadap lingkungan pembelajaran? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai transferability dari instrumen ini. Dr. Rita mengambil sampel dari mahasiswa klinik ya. Nah, apakah instrumen ini bisa langsung kita gunakan di dalam setting pendidikan spesialis misalnya untuk mengetahui bagaimana persepsi mereka terhadap iklim pembelajaran humanis di level pendidikan program spesialis. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentang salah satu model determinan untuk model iklim humanisnya adalah jenis kelamin perempuan.
Nah, mungkin Dr. Rita bisa menjelaskan sedikit mengapa perempuan dan apakah itu hubungannya dengan ciri kepribadian dan pengembangan kepribadian profesionalisme yang merupakan salah satu faktor di dalam iklim pembelajaran humanisme tersebut. Demikian Dr. Rita, 3 pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Dianta Sumantri, Master of Medical Education PhD. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Untuk yang pertama, instrumen ini saya kira dapat kita gunakan seperti halnya instrumen yang menilai persepsi mahasiswa terhadap lingkungan pembelajaran, tetapi dengan tujuan yang mungkin lebih spesifik, sehingga hasil yang didapatkan dari penerapan instrumen ini pada level fakultas, saya kira akan lebih sesuai jika kita menggunakan instrumen ini untuk menilai pembelajaran di tahap praktek klinik untuk semua mahasiswa dan dilakukan secara berkala seperti halnya instrumen PIM atau DREAM dan lain sebagainya dengan tujuan untuk mengevaluasi pembelajaran profesionalisme. Jadi kalau instrumen yang lain mungkin secara general untuk melihat bagaimana lingkungan pembelajaran, kualitas lingkungan pembelajaran suatu institusi, maka instrumen ini kami rekomendasikan untuk dapat menjadi bahan evaluasi untuk pembelajaran area kompetensi profesionalisme, sehingga diharapkan dapat dilakukan secara berkala. Kemudian yang kedua, tentang transferability, apakah kemudian instrumen ini dapat secara langsung digunakan untuk tahap spesialis? Secara domain, instrumen ini sebetulnya bisa digunakan secara langsung untuk spesialis. Namun demikian, kita memerlukan beberapa tahapan seperti wawancara kognitif terlebih dahulu, kemudian juga untuk lebih melihat apakah ada hal-hal lain yang mungkin bisa dimasukkan ke dalam instrumen ini. Kami berencana memang akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk pemanfaatan instrumen ini di tahap pendidikan dokter spesialis ke depannya. Kemudian yang ketiga, tentang jenis kelamin, kenapa jenis kelamin ini menjadi determinan yang menentukan persepsi mahasiswa terhadap iklim humanis. Jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin perempuan terutama itu mempunyai nilai empati yang lebih tinggi. Sehingga kalau kita kaitkan dengan bagaimana dia mempersepsi iklim humanis, kemungkinan seseorang yang memiliki empati yang lebih tinggi harusnya lebih sensitif dalam menilai lingkungan pembelajarannya, memiliki persepsi yang lebih humanis dalam hal ini. Demikian jawaban saya, terima kasih. Baik, Dr. Rita, mungkin sedikit saja tentang implikasinya dengan temuan ini terkait dengan pembelajaran, tadi melihat perbedaan persepsi terkait dengan gendernya ya Dr. Rita. Adakah berarti mungkin intervensi khusus untuk jenis kelamin non-perempuan gitu, mungkin? Baik, terima kasih pertanyaannya, Dr. Dianta. Implikasi khusus dengan adanya kemungkinan bahwa jenis kelamin ini berpengaruh terhadap iklim humanis lingkungan pembelajaran. Dengan demikian, maka sebetulnya perempuan dapat kita jadikan semacam peer tutor untuk mengajarkan lebih humanisme, sehingga bisa mencapai untuk jenis kelamin yang berbeda. Itu adalah salah satu hal yang mungkin bisa kita lakukan. Atau kemudian dapat juga, salah satu yang menarik kalau menurut saya adalah satu sesi pembelajaran yang memanfaatkan hidden curriculum. Nah, di dalam sesi pembelajaran itu hidden curriculum kemudian dibahas dan di antara peer, dan kemudian mendapat masukan dari dosen klinis. Dan saya kira ini akan sangat baik sekali jika kemudian pembahasan ini juga memperhatikan gender. Jadi ketika kita membentuk grup atau kelompok untuk diskusi pada mahasiswa tahap klinik, kita harus memperhatikan juga bagaimana gender di dalam grup tersebut. Saya kira itu salah satu implikasi yang bisa digunakan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Rita. Selamat sekali lagi, jawabannya sangat memuaskan dan saya yakin akan sangat bermanfaat untuk pengembangan humanisme di seluruh fakultas kedokteran di seluruh Indonesia, bahkan di dunia.
Sekali lagi selamat Dr. Rita. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ari. Ya, terima kasih Dr. Dianta atas pertanyaannya yang juga serius walaupun teman satu kantor itu bersebelahan duduknya, saya tahu tuh. Berikutnya saya persilakan Dr. Resti Indriatmi, spesialis kulit dan kelamin, konsultan masa epidemiologi untuk melakukan pertanyaan sangga. Silakan Dr. Resti. Ya, terima kasih Prof. Ari, dan untuk Dr. Rita, selamat Dr. Rita sudah mencapai akhir dari studinya di S3 ini, dan selamat juga untuk keluarga yang saya kira juga ikut menonton ya pada acara ini. Nah, mungkin sudah banyak tadi yang dibahas oleh penanya-penanya yang atau penguji yang lain. Nah, yang ingin saya tanyakan, dengan hasil penelitian Dr. Rita ini, bukankah nantinya Dr. Rita akan tidak hanya berhenti sampai di sini, mungkin akan mengusulkan untuk mengembangkan pembelajaran humanisme dalam kurikulum pendidikan profesi dokter, ya. Nah, kemudian apakah dengan melihat tadi iklim humanisme dalam bidang bedah itu kurang dibandingkan dengan yang non-bedah, apakah untuk itu Dr. Rita akan membedakan untuk yang pendidikan, untuk yang ilmu bedah dibandingkan dengan yang non-bedah? Itu yang pertama. Kemudian ini kan juga mungkin pasti kita mengharapkan akan diberlakukan segera untuk menilai iklim humanisme dalam pendidikan profesi dokter. Dan pendidikan profesi dokter ini kan terus berlanjut. Dalam masa pandemi COVID-19 ini pun terus berlanjut ya. Dan diperkirakan meskipun katanya akan berakhir di bulan Juni, tetapi kan tindakan pencegahan akan terus dilangsungkan sampai akhir tahun dengan kita menjaga jarak, kemudian kita juga harus memakai masker. Kalau hand sanitizing saya rasa itu kan sudah menjadi prosedur yang seharusnya rutin. Nah, apakah kemungkinan juga ini akan mempengaruhi nggak persepsi dari mahasiswa terhadap iklim humanisme dalam pengajaran klinik selama dalam masa-masa pandemi COVID ini? Yang ketiga, dalam penelitian ini kan Dr. Rita melakukan perbedaan ya, untuk yang non bedah itu kan hanya penyakit dalam dan IKA ya. Yang saya rasa karena dalam instrumen final Dr. Rita itu terdapat pertanyaan yang nomor 20, ruangan yang tersedia memungkinkan saya menjaga rahasia pasien saat melakukan pemeriksaan. Ya memang pasti saja ada yang rahasia yang harus dijaga pada saat kita memeriksa pasien-pasien penyakit dalam ataupun pasien anak ya. Tetapi misalnya dalam hal penyakit, ya kebetulan saya ada dosen IMS. Untuk pasien-pasien IMS yang saat ini ada di rumah sakit pendidikan dengan sarana dan prasarana yang terbatas, sehingga satu pasien bisa dikerubutin oleh baik PPDS maupun DPJP dan kemudian beberapa mahasiswa. Itu bagaimana pendapat Dr. Rita mengenai aspek tadi kerahasiaan tadi yang mungkin dipersepsi oleh mahasiswa jadinya akan berbeda kan oleh mahasiswa yang tadi di IPD ataupun di IKA. Ya. Terima kasih Dr. Rita. Silahkan menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Resti Indriatmi, spesialis kulit dan kelamin, konsultan, magister epidemiologi. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Untuk pertanyaan yang pertama, bahwa penelitian ini tentu saja tidak berhenti sampai di sini dan juga melihat kondisi kita sekarang dalam masa pandemi. Memang saya sudah berencana untuk melakukan suatu penelitian untuk melihat sejauh mana sebetulnya mahasiswa kemudian terpengaruh dengan kondisi adaptasi pembelajaran yang dilakukan dalam masa pandemi COVID ini. Jadi mahasiswa akan, apalagi mahasiswa di tahap klinik saat ini tidak banyak melakukan praktek di klinik.
Namun demikian, mereka banyak melakukan tindakan-tindakan sukarela untuk yang tentu saja itu akan berimplikasi terhadap pengembangan humanisme dan profesionalisme mereka. Sehingga akan sangat menarik untuk mengetahui sebetulnya sejauh mana kemudian adaptasi yang dilakukan dalam masa pandemi ini berpengaruh terhadap persepsi mereka terhadap iklim humanis. Tapi dalam hal ini iklim humanis yang penilaian iklim humanis menurut saya pada saat sekarang ketika mahasiswa belajar di rumah tentu saja tidak bijaksana untuk kita lakukan karena kita tidak akan mendapatkan persepsi mereka tentang iklim pembelajaran yang berada di dalam rotasi klinik. Akan tetapi yang akan menarik adalah bagaimana kemudian mereka mengembangkan humanisme dalam kondisi yang sekarang ini. Saya kira itu akan sangat menarik untuk diteliti. Kemudian yang kedua, tentang dalam pembuatan instrumen ini memang yang digunakan sebagai subjek penelitian adalah mahasiswa yang berada di rotasi panjang. Sehingga yang untuk yang non-bedah itu penyakit dalam dan anak. Namun demikian, masukan untuk pembentukan instrumen sendiri sudah melibatkan berbagai bidang, sehingga masukan mengenai ruangan pun muncul bukan hanya dari penyakit dalam dan penyakit anak tentunya. Mengenai apa yang terjadi yang tadi seperti disampaikan Dr. Resti, kembali lagi ini merupakan persepsi mahasiswa. Ketika mahasiswa memahami bahwa walaupun ruangannya maksudnya tidak cukup luas sehingga pasien dikatakan diperiksa bersamaan misalnya, tapi ketika dia melihat bahwa pemeriksaan dilakukan bersamaan tetap menjaga privasi pasien, maka dia tidak akan menuliskan bahwa ruangan tidak memadai gitu, bahwa ruangan dia akan berpendapat bahwa ruangan tetap membuat mereka bisa menjaga privasi pasien. Jadi menurut saya tidak masalah, yang perlu dilakukan adalah pada saat kita mendiskusikan hal-hal tersebut, tidak membuat hal tersebut menjadi hidden curriculum atau sesuatu yang menghambat mereka untuk berperilaku humanis. Jadi ketika mereka mengetahui dan melihat sendiri bahwa walaupun ruangan tidak sesuai dengan misalnya tidak terlalu luas atau dalam satu ruangan ada beberapa pasien, tetapi ketika pemeriksaan dilakukan dengan menjaga kerahasiaan pasien, tentunya persepsi mahasiswa akan berbeda dengan kalau kita tidak menjaga privasi pasien. Demikian, Dok, terima kasih. Ada satu pertanyaan saya yang pertama tadi, apakah Dr. Rita juga nanti kan akan mengembangkan pembelajaran humanisme itu dalam kurikulum pendidikan profesi dokter, atau malah mungkin yang sebaiknya Dr. Rita juga mungkin dalam clinical teacher akan mengembangkan itu untuk para dosen ya, para dosen, sehingga nantinya mahasiswa akan berpersepsi bahwa untuk pendidikan yang bedah itu mungkin akan lebih baik, akan membaik dibandingkan yang saat ini didapat oleh Dr. Rita. Mohon maaf, Dr. Kristi, saya terlewatkan pertanyaan yang pertama. Ya, untuk pembelajaran sendiri, salah satu saran saya di dalam disertasi ini adalah sepertinya kita perlu memiliki laboratorium bioetika humaniora sehingga kita bisa mengembangkan berbagai inovasi pembelajaran untuk humanisme dan profesionalisme. Bukan berarti bahwa di dalam untuk misalnya kadar pembelajaran humanismenya harus lebih banyak dibedah misalnya, bukan itu, tetapi mungkin metode yang digunakan akan berbeda disesuaikan dengan rotasinya. Kalau misalnya dibedah dengan melihat banyaknya hidden curriculum, saya mengusulkan adanya diskusi tentang hidden curriculum yang dilakukan secara berkala sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari hidden curriculum tersebut, gitu. Dan itu bisa dimasukkan ke dalam kurikulum humanisme, pembelajaran humanisme di tahap klinik. Jadi itu yang mungkin bisa dilakukan, Dr. Resti. Dan untuk juga clinical teacher, untuk dosen. Betul. Untuk clinical teacher selama ini memang dalam pelatihan clinical teacher kita sudah banyak membahas tentang humanisme juga ya, Dok. Jadi saya kira ini akan menjadi perhatian khusus buat kita untuk juga menjadi bahan diskusi di dalam pelatihan sehingga kita juga bisa mengadres permasalahan hidden curriculum ini yang itu belum kita masukkan. Jadi saya kira itu akan menjadi
rencana yang baik untuk memasukkan masalah hidden curriculum. Terima kasih banyak, Dr. Rizky. Ya, terima kasih Dr. Rita, terima kasih Prof. Ari. Cukup pertanyaan saya dan juga jawaban yang memuaskan dari Dr. Rita. Ya, terima kasih. Sekali lagi selamat ya Dr. Rita. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, ini kita udah lewat waktu ya sebenarnya nih. Tapi karena kebetulan semuanya dalam online, jadi nggak ada hal yang diburu-buru, ya paling maghrib lah kita tunggu, juga masih lama begitu. Baiklah, ujian berakhir, kini izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk memberikan penilaian dan sidang ditunda beberapa saat. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia dibuka kembali. Calon doktor Saudara Dr. Rita Mustika MPhil, kami telah mempelajari disertasi serta memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Agus Purwadianto, DFM, Sarjana Hukum, Master of Science, Spesialis Forensik Konsultan, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan studi, dan Ketua Program Studi, Profesor Suhendro, telah melamporkan hasil ujian kualifikasi, usulan penelitian, seminar, dan ujian prapromosi. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Dr. Rita Mustika MPhil, Master Epidemiologi, menjadi doktor dalam program studi ilmu kedokteran dengan yudisium cum laude. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti cipika-cipiknya habis lebaran aja ya. Alhamdulillah. Baiklah, saya persilakan Profesor Dr. Agus Purwadianto, DFM, SH, Master of Science, Spesialis Forensik Konsultan, untuk menyampaikan sambutannya. Silakan, Prof. Pasangan dari bioetika sebagai wujud prognostikasi kedokteran masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat sehat di era pandemi COVID ini yang menyebabkan kita semua mampu menyelenggarakan promosi doktor dengan cara melalui daring. Marilah kita doakan teman-teman sejawat dan tenaga kesehatan bersama pasien mereka penderita COVID maupun non-COVID dimanapun berada, agar semakin sehat, masyarakat sekitar tetap sehat, dan negara kita segera terbebas dari pandemi COVID. Marilah kita mendoakan agar sejawat dokter dan tenaga kesehatan lain yang telah wafat diterima di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan amal ibadahnya diterima. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, sebagai promotor saya mengucapkan terima kasih kepada Dekan FKUI beserta seluruh jajarannya, KPS dan SPS, S3 FKUI beserta seluruh jajaran. Dekan FKUI bahkan telah memimpin sendiri promosi doktor ilmu kedokteran secara daring. Terima kasih juga kepada co-promotor dan semua penguji yang tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Kita semua mencatatkan sejarah bahwa peristiwa ini sebagai yang pertama di FKUI, bahkan mungkin di seluruh Indonesia, bahwa humaniora kesehatan memiliki dasar yang kokoh untuk menjadi konten kurikulum di Fakultas Kedokteran yang berdampak jangka panjang dalam penerapan profesionalisme kelak sebagai dokter. Promovendus Dr. Rita Mustika, MPhil, telah berhasil membangun awal epistemologi humanisme sebagai inti humaniora kesehatan melalui temuan orisinalnya yaitu ICCLIM, Humanistic Climate Measure. Instrumen penilaian iklim humanis ini yang menjadi ihwal humanisme yang lebih banyak dipersepsikan sebagai aspek IPS karena sesuatu yang kualitatif dapat didekati dari aspek IPA yang kuantitatif melalui pendekatan mixed method. Promovendus juga mengangkat pentingnya memperhitungkan dan mengatasi hidden curriculum
dalam rangka mengukuhkan nilai profesionalitas luhur humaniora kesehatan yang menyatu dengan bidang pendidikan kedokteran yang penelitiannya cenderung ke prosedural, kuantitatif, reduksionistik, teknis. Sekaligus juga membuka cakrawala diversifikasi keilmuan dari pilar keempat ilmu kedokteran, yaitu bioetika dan humaniora kesehatan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran yang saat ini sedang direvisi. EDSCLIM diharapkan akan menjadi salah satu tonggak etika kelembagaan dari Fakultas Kedokteran dalam menjalankan proses belajar mengajar atau pendidikan akademik profesionalnya. EDSCLIM akan menjadi salah satu tolok ukur moralitas dekanat ataupun pimpinan FK dimanapun berada, khususnya dalam memimpin fakultasnya. Bahkan juga moralitas pimpinan rumah sakit pendidikan sebagai wahana pembelajaran klinis mahasiswa FK, khususnya hak profesi. Humanisme sebagai roh dari pelayanan etis profesional berpusat kepada klien atau pasien sebagai insan manusia yang memerlukan pertolongan seorang dokter. Topik penelitian yang dihasilkan Promovendus hakikatnya menyadarkan betapa utamanya pembiasaan atau habituasi dipindahkannya sikap, tindak, perilaku dosen klinis kepada mahasiswa FK. Mahasiswa lebih membekas penilaian terhadap lingkungan pembelajaran di rumah sakit pendidikan dan jejaringnya lewat hidden curriculum yang berpotensi penumbuh deprofesionalisme dokter. Hal ini mengingatkan betapa pentingnya aspek kemahasiswaan. Saya kebetulan adalah mantan Pudek 3 kemahasiswaan FKUI tahun 90 sampai 97 yang sering menampung, mendiskusikan, dan menyelesaikan masalah mereka sebagai insan utuh pembelajar. Cocok dengan kebaruan disertasi ini, yaitu cakupan 4 ranah, EDSCLIM, yaitu kurikulum formal dan informal, relasi dan fasilitas, hidden curriculum, dan pengembangan kepribadian dan profesionalisme. Keempat ranah iklim humanis tadi bahkan amat membekas di ingatan calon dokter secara metakognisi, ketika merefleksi sikap, tindak, perilaku tertentu setiap dosen klinis atau tenaga kependidikan di saat berinteraksi di ruang kuliah, bangsal saat ronde, jaga malam, berpapasan di perpustakaan, koridor, kafe, rumah sakit, ataupun kampus FK. Bahkan saat pertemuan ilmiah, olahraga, dan seni di luar kampus yang dikenal sebagai kegiatan ko dan ekstrakurikuler. Apalagi ketika mahasiswa berinteraksi dengan kelompok klinisi pemegang pisau dibandingkan yang bukan. Dalam disertasi ini nampak bahwa belajar menjadi dokter yang baik melalui role modeling memerlukan pemahaman praktis, sosiologi, antropologi, psikologi, budaya, dan agama sebagai ilmu bantu humaniora kesehatan. Saudara Dr. Rita Mustika M.Epid yang terpelajar, Promovendus selama ini menunjukkan telah berupaya keras dan cerdas menerobos berbagai rintangan dan kendala sehingga dalam waktu yang tepat berhasil menyelesaikan disertasinya dengan hasil cum laude. Penelitiannya tuntas menjelang dunia dikejutkan dengan epicenter COVID-19 di Wuhan yang kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk negara kita dan Jakarta. Injury time berbuah berkah. Dari topik disertasinya, kemampuan menyanggah hingga di detik terakhir terhadap pertanyaan para penguji yang keahliannya multidisiplin dan sikap tindak perilakunya selama studi program doktor secara implisit, tacit, dan greget semangatnya diharapkan kelak menjadi pionir dalam pengembangan humaniora kesehatan di samping keahliannya di bidang pendidikan kedokteran. Di era disruptif 4.0 yang ditingkah pandemi COVID, di mana masyarakat dunia semakin intens berinteraksi secara virtual dari rumah, adanya kemenyatuan semua kemajuan modalitas teknologi yang dipersepsi bebas nilai dan kompleksitas kemanusiaan yang syarat nilai, sebagaimana ciri-ciri ilmu bioetika pasangan dari humaniora kesehatan, akan membingkai pemanfaatan 3 pilar lain ilmu kedokteran, yaitu biomedik, klinis, spesialistis, dan kesehatan masyarakat kedokteran pencegahan di masa depan. Promovendus yang bermodalkan interaksi di 2 fakultas kedokteran selama S1 profesi dan 2 fakultas di UI selama S2 dan S3
akan menyempurnakan metodologi pendidikan kedokteran berintikan humaniora kesehatan sebagai pasangan dari bioetika secara ontologis sekaligus epistemologis. Dengan kemampuan mengatur tugas domestiknya sebagai ibu dari 2 anak sekaligus istri seorang dokter spesialis jantung pembuluh darah dan kemampuan publikasi internasionalnya, saya harapkan Promovendus suatu saat karena posisinya sebagai dosen termasuk dosen klinis akan menggantikan posisi saya di sini memugar prognostikasi klien atau pasien sebagai perspektif utama praktis kedokteran lebih daripada diagnosis dan terapi. Prognosis adalah cakrawala sekaligus kata kunci upaya humanis kedokteran masa depan di tengah semakin kecilnya ukuran unsur tubuh dari skala proteomik untuk diintervensi semakin tepat obat atau alat kesehatan di sasaran pangkal penyakit dan semakin akurat ramalan patogenesis berkat big data yang digunakan di satu sisi dan human enhancement atau penalaan manusia di sisi lain yang akan mengganggu konsep kemanusiaan saat ini. Prognosis bukan sekedar komunikasi efektif, namun autentikasi rasional, keinginan, harapan, kekhawatiran, dan akumulasi kebertubuhan, keluhan atau sakitnya secara fenomenologis individual, klien atau pasien yang kompleks, namun khas sebagai manusia. Apalagi pada situasi Internet of Things maupun telemedicine saat ini. Amat relevan dengan inti disertasi Promovendus tentang iklim pembelajaran yang de facto adalah persepsi rasional mahasiswa sebagai pusat pembelajaran terhadap lingkungannya yang mikro atau diri pasien, makro atau interkolaborasi pelayanan termasuk bedah non-bedah, meso yaitu hubungan kelembagaan FK dengan rumah sakit pendidikan, bahkan makro yaitu kebijakan nasional di bidang kesehatan. Humaniora kesehatan menjadi sarana refleksi terhadap tujuan ilmu kedokteran, serta sarana pertobatan profesi yang ampuh ketika terjadi penyimpangan. Bioetika dan humaniora kesehatan adalah penyeimbang sekaligus penyempurna secara metodologis filsafat ilmu kedokteran. Saudara Dr. Rita Mustika MFit yang terpelajar, saya ucapkan selamat atas telah hilangnya beban sementara dengan pencapaian gelar akademik yang tertinggi saat ini, yaitu Doktor Ilmu Kedokteran. Saya menambahkannya kekhususan bioetika humaniora kesehatan selain kekhususan pendidikan kedokteran dari alma mater tercinta FKUI. Amat membanggakan. Dalam catatan saya di hari istimewa ini, saya ikut menghantarkan saudara sebagai doktor kelima lulusan FKUI dalam bidang ini, namun menjadi doktor pertama dalam kekhususan humaniora kesehatan. Di belakang saudara, insya Allah menyusul 3 lagi calon doktor ilmu kedokteran yang sama, dan 3 orang lagi dengan bidang baru kekhususan mediko-legal yang nampaknya menjadi topik baru khususnya bagi dokter spesialis forensik dan mediko-legal. Selamat menempuh babak baru pengabdian saudara di bidang humaniora kesehatan untuk membekali profesionalisme sejawat dan calon sejawat kita dimanapun berada. Selamat untuk teman sejawat Dr. Sunu Budi Raharjo, SPJP. Kebetulan masih familinya Prof. Hardianto yang hadir juga kalau nggak salah. Suami tercinta beserta Ananda Adi Wasita Aziz dan Solihana Ramadita dan seluruh keluarga besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi langkah-langkah saudara ke depan. Kepada seluruh hadirin yang menyaksikan acara ini, sekarang saya ucapkan terima kasih. Selamat berpuasa bagi umat muslim dan muslimat, maaf lahir batin. Izinkan saya mengakhiri pidato dengan pantun untuk mengantarkan Bapak Dekan FKUI Prof. Dr. Arif Ariel Syam SPPD KGEH Finasim yang lebih bonafit menutupnya. Mpok Rita jalan ke Senen, beli ketan, duit ratusan ribu, susah nukarnya. Kelurakan bioetika humaniora kesehatan, mengawal enyahnya COVID dari Indonesia. Jakarta 5 Mei 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Agus ya, tadi lengkap sekali, komprehensif sekali. Ya, sekalian curhat nampaknya, jadi tapi lumayan lah ya, artinya
apa yang digembar-gemborkan Prof. Agus sudah mulai tumbuh di lingkungan FKUI, ya, kita sebutkan juga beberapa calon doktor, ya, dan juga termasuk di medico legal. Ya, saya atas nama pimpinan sidang, ketua sidang, dan juga atas nama pimpinan Fakultas Kedokteran Indonesia tentu juga merasa bangga karena hari ini salah satu staf terbaik kita bisa menghasilkan gelar cum laude. Dan saya sampaikan untuk statistik bahwa sampai dengan hari ini, tanggal 5 Mei 2020, FKUI sudah menghasilkan 15 doktor, dan memang terus terang saja kalau kita lihat pencapaian tahun 2019, kita mencapai 54 doktor. Saya berharap tentu kondisi COVID ini segera membaik, ya, walaupun saya dapat laporan beberapa teman-teman peserta didik itu kesulitan untuk mengambil sampel dan yang lain-lain gitu ya, dan saya sih berharap bahwa apabila memang ini di posisi sudah selesai, ingin menyelesaikan untuk seminar hasil, ya bisa dikerjakan dengan leluasa karena waktu kita panjang, kita kalau sebagian memang juga dalam keadaan berpuasa begitu ya. Jadi saya berharap bahwa tidak ada alasan COVID tidak selesai nih, seperti Dokter Ika saya lihat ada di sini nih salah satunya. Baiklah, tentu saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Departemen Pendidikan Kedokteran, ya, FKUI. Ini ada Dokter Titin juga hadir di sini. Selamat Dokter Titin. Saya rasa Dokter Titin sebagai Ketua Departemen bisa memainkan peran yang optimal, ya, artinya juga menghasilkan modul, kemudian juga tetap berada di tengah para dokter-dokter untuk misalnya clinical teacher course misalnya, dan juga aktivitas internasionalnya juga jalan, dan juga kepeduliannya untuk bisa salah satu stafnya menjadi dokter. Dokter Rita sendiri, beliau lulus di FKUGM, kemudian pendidikan magister epidemiologinya dari FKMUI, dan alhamdulillah sekarang S3-nya ini dari FKUI. Saya sendiri sebenarnya Dokter Rita ini sudah kenal lama, karena pada saat saya menjadi manajer Ventura, Dokter Rita itu waktu itu juga menjadi koordinator pengampuan. Dan ketika saya kembali menjadi dekan, ternyata Dokter Rita masih menjadi koordinator pengampuan. Saya berdiskusi dengan beliau dan kebetulan beliau juga ingin menyelesaikan, saya setuju sekali. Dan akhirnya saya bilang, ya saya mungkin tidak janji apa-apa, cuman saya bilang mohon tepat waktu begitu ya. Jadi artinya saya, karena Dokter Rita ini potensi ya untuk membantu fakultas ya. Tapi saya mengalah karena untuk kepentingan Dokter Rita, akhirnya sebagai koordinator pengampuan beliau saya ganti ya, tapi ternyata terbayar dengan hari ini beliau bisa mencapai cum laude. Ya, selamat sekali lagi untuk Dokter Rita. Kemudian juga pada kesempatan ini tentu saya juga ingin mengucapkan selamat juga ya ini kepada Dr. Sunu Budi Raharjo, SPJP konsultan PhD. Terima kasih Prof. Ya, dan juga tentu Ananda tercinta, saya nggak tahu hadir juga nggak di sini mamanya. Hadir semua Prof. Hadir ya. Hadi Wasita Aziz dan Salihana Ramadita. Hadir. Betul, ya? Prof. Hadir Prof. Ya. Jadi ini Mama barusan saja menyelesaikan S3. Jadi berat buat Anda harus S3 kalau bisa S4. Ya, jadi itu seperti itu. Jadi saya siap Prof. Mencapai hal tersebut. Kemudian juga saya juga melihat tadi ada Prof. Hardiarto ya dari keluarga dari Dokter Rita. Saya juga lihat para senior ini luar biasa, dukungan dari teman-teman praktisi pendidikan kedokteran ya, ada Prof. Samsu, kemudian saya juga lihat Prof. Yeni, Prof. Anwar ya, di sini juga ada Dokter Yani ya, dan Dokter Tanzil juga saya lihat tadi, dan sebagian juga para supporter ini adalah dari sisi kanannya nih, dari Dokter Sunu, saya lihat ada Dokter Amelia, kemudian Prof. Yoga juga ada di sini, Dokter Alkatiri, Dokter Anwar juga ada di sini. Jadi nampaknya memang full tim semuanya ini ya. Jadi nanti untuk untuk biasanya kita kalau ada acara dalam puasa ini, kalau tidak COVID itu memang ada ya seperti nasi kotak lah. Jadi nanti tunggu aja kan nasi kotak diinformasikan. Baiklah. Sekali lagi dari segi keilmuan yang dicapai tentu ini sekali lagi membanggakan, dan disebutkan bahwa ini bisa menjadi
instrumen penilaian iklim humanis ini bisa menjadi salah satu instrumen yang bisa digunakan bukan saja di lingkungan FKUI tapi juga di lingkungan Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia. Karena sekali lagi tidak banyak orang yang berpikir humanisme ini yang terukur seperti ini. Nah, ini adalah kelebihan kita. Memang harusnya itu zaman evidence based medicine, nggak bisa lagi ini diraba-rasakan, tidak. Ini harus memang seperti ini, harus dibuktikan. Harus dibuktikan, dan ini dengan hasil ini tentu menjadi kekuatan buat kita, apalagi tadi juga sudah sampai publikasi internasional, menjadi kekuatan kita agar kita bisa menerapkan ini bukan saja di lingkungan FKUI, tapi juga untuk FK-FK di Indonesia, bahkan juga di regional. Ya, saya rasa masalah humanisme ini adalah hal yang memang terakhir ini dibicarakan. Kenapa? Karena ini sudah era robotik gitu loh. Jadi robotik itu tidak bisa kita meraba-rasakan. Karena itulah maka lebihnya dokter yang robotik dan dokter non robotik, ya dokter yang non robotik ini pasti ada unsur humanisme ini. Jadi ini sesuai dengan zaman saat ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya rasa kalau lihat dari riwayat hidup luar biasa ya Dr. Rita ini, tentu saya berharap bisa terus berlanjut ya, bisa meningkatkan lagi publikasi-publikasinya dan bisa mencapai jabatan tertinggi sebagai guru besar FKUI di kemudian hari. Kemudian juga pada kesempatan ini tadi saya sudah sampaikan, dan terakhir tentu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penguji ya. Jadi yang sudah kita ini daring pertama di era COVID ya. Pertama tentu kepada promotor Profesor Dr. Agus Puradianto, DFM, Sarjana Hukum Master of Science, spesialis forensik, konsultan, yang memang dari awal saya baru saja beberapa hari menjadi dekan, beliau terus terang datang ketemu kepada saya. Karena saya bilang memang saat itu silakan, saya ingin, artinya kami ingin masukan-masukan. Hari Sabtu saya sediakan, saya ingat Prof. Agus datang hari Sabtu, memberikan ceramah seperti yang disampaikan ini. Jadi terima kasih Prof. Agus, konsisten dan komitmen yang luar biasa untuk mengangkat topik-topik seperti ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Suhendro, Ketua Program Studi. Terima kasih ya, di era seperti ini kita bisa menghasilkan seorang doktor dengan cum laude. Terima kasih Prof. Suhendro. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih tentu penguji tamu kita ini Prof. Dr. David Perdana Kusuma, spesialis bedah plastik, rekonstruksi estetika, konsultan dari FK Universitas Airlangga. Saya rasa Prof nggak usah keburu-buru pulangnya karena di rumah begitu biasanya kalau penguji dari luar ini udah ada jadwal tiketnya ini. Jadi nggak usah keburu-buru Prof, silakan. Atau maghrib juga masih jauh lagi ya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada penguji tamu kita Dr. I. Kristi Purwandari, Master Hum, dari Fakultas Psikologi UI, dan juga kepada para penguji lain, Profesor Marcel Simadibrata, Dr. Dianta Sumantri, dan Dr. Resti Udiatmi. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat kepada Departemen Pendidikan Kedokteran. Ya, saya rasa saat ini boleh dibilang bahwa kita semakin maju dan kita terus memberikan yang terbaik bagaimana proses pendidikan kedokteran. Memang ada hal yang mengganggu dengan masalah COVID ini, bagaimana proses pendidikan terutama klinik ya, bagaimana kita ini segala macam, ini justru tantangan buat teman-teman di Departemen Pendidikan Kedokteran untuk mencari solusi yang terbaik, tentu setelah berkomunikasi dengan teman-teman di regional maupun di internasional. Baiklah, saya rasa semuanya sudah saya sampaikan. Sekali lagi saya atas nama pimpinan fakultas merasa bangga atas salah satu staf kami menjadi doktor dengan cum laude, dan juga berharap Dr. Rita bisa terus menghasilkan haki, karena saya lihat sudah 6 haki, ya, sudah 5 haki, dan terakhir ini mudah-mudahan juga diajukan untuk hakinya. Terakhir ya, saya rasa walaupun dalam situasi seperti ini tetap pantun harus ada, kalau nggak sah katanya. Jadi buah jambu, buah belimbing, enak dirujak sambal terasi. Tapi mohon maaf, ini habis maghrib, jangan sekarang, ini batal nanti puasanya. Dr. Rita di mana-mana jadi pembimbing, titel S3 dan MPhil sandingan yang serasi. Terima kasih.
Mudah-mudahan sekali lagi ini berkah Ramadan buat kita semua, ya, secara khusus untuk Dokter Rita. Baiklah, akhirnya ya dengan ini saya tutup secara resmi ujian promosi doktor dan sidang terbuka promosi doktor Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ada ucapan terima kasih Prof. Ari. Mohon sebentar untuk video. Terima kasih kepada semua yang hadir di hari ini. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, and the bright, blessed days, and dark, sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. 'Cause wise men say only fools rush in. For I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin? For I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you. So I think to myself,